Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelahnya memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga setelahnya menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya pribadi berterima kasih kepada DKM dan juga teman-teman yang bersama-sama bekerja sama untuk mengadakan pengajian ini. Karena Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, sesungguhnya agama kita, ya, agama Islam ini adalah agama yang tegak di atas ilmu. Jadi tidak bisa kita sebagai seorang muslim hendak menegakkan agama melainkan harus punya ilmunya. Karena ketika kita hendak mengamalkan ajaran agama Islam yang mulia ini, maka tidak bisa kita menegakkan agama Islam ini kecuali harus disertai dengan ilmunya. Kalau tidak dengan ilmu, bisa jadi orang yang semangat mengamalkan Islam itu akan keliru, bahkan menyimpang dalam mengamalkan Islam. Nah, ini kita awali kajian ini yang bertemakan tentang keutamaan, ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW serta kewajiban kita dalam menteladaninya. Itu maknanya seperti itu. Jadi hal-hal yang memang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menteladani mereka, para sahabat Rasul. Nah, itu dari segi apanya. Namun sebelum masuk kepada tema pembahasan tersebut, sebagai motivasi, tadi di awal setelahnya saya membacakan muqaddimah, selanjutnya saya pun berterima kasih telah diadakannya kajian seperti ini, karena ketahuilah bahwasanya Islam tidak bisa ditegakkan kecuali dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu maka bisa jadi akan menyimpang. Makanya banyak bapak sekalian kaum muslimin yang bersemangat untuk mengamalkan ajaran Islam tapi justru malah merusak agama Islam. Maksud merusak agama Islam itu merusak citra Islam, gitu ya. Karena Islam itu mulia, pasti mulia. Hanya citranya saja yang terlihat rusak oleh orang-orang yang tidak tahu atau kurang mengerti bagaimana cara mengamalkan Islam. Ya, seperti contoh yang rame sering kita dengar adalah seperti yang biasa dilakukan oleh para teroris itu. Ya, insya Allah secara umum masyarakat kita telah mengetahui bahwa aksi terorisme itu adalah aksi yang memang tidak baik. Sehingga bagi kaum muslimin yang belum tahu hukumnya, seperti misalkan melakukan bom bunuh diri seperti itu, ya, kemudian tiba-tiba membunuh non-Islam dengan tanpa alasan yang jelas dan seterusnya, atau melakukan kekacauan di negeri kita, bagi seorang muslim yang tidak tahu hukumnya kan bertanya-tanya, hari ini teh betul tidak, gitu ya. Ini teh betul tidak. Tapi kalau ajaran Islam, masa ajaran Islam seperti ini, gitu ya. Kita melihat agama Islam yang saya peluk ini kok semakin terlihat jelek oleh perbuatan mereka. Benar gitu apa yang mereka lakukan itu? Kan bertanya-tanya. Jadi secara umum masyarakat sudah mulai bertanya-tanya, ini teh betul enggak? Makanya butuh juga para ulama, para kiai, para ustadz menjelaskan, meskipun secara global, apalagi ini temanya bukan hal itu, tapi ini untuk menegaskan, memberikan poin penting bahwasanya ada sebagian manusia yang hendak mengamalkan Islam, bahkan mengklaim memperjuangkan ajaran Islam,
tapi justru mereka merusak citra Islam seperti teroris itu. Kalau di dunia internasional ya, yang sudah mulai sekarang ditumpas habis, yang dilakukan oleh orang-orang ISIS itu, ISIS ya, itu yang teroris-teroris itu. Jadi mengklaim memperjuangkan Islam, padahal gara-gara mereka kaum muslimin rusak. Gara-gara mereka orang-orang musuh Islam jadi ada alasan untuk menggempur negeri-negeri kaum muslimin. Gara-gara mereka, gitu. Ada alasan bagi orang-orang negara-negara kafir yang jelas memusuhi Islam itu untuk menyerang negeri Islam yang tadinya meskipun tidak sempurna tetap mendingan aman daripada terjadi daripada negerinya terjadi konflik. Mendingan aman meskipun tidak sebaik masa Khulafaur Rasyidin dahulu, begitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ternyata kata para ulama Ahlus Sunnah, mereka menyatakan bahwa perbuatan para teroris itu keliru, bahkan bertentangan dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya Bapak-bapak sekalian, di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, ini di antara salah satu alasan kenapa mereka itu dianggap menyimpang. Di antaranya adalah bahwasanya di zaman Nabi SAW itu ada orang-orang non-Islam, orang-orang kafir itu ada di zaman Nabi ketika Nabi Muhammad telah memiliki kekuatan yang besar dengan para sahabatnya di Madinah. Di Madinah masih ada orang kafir di sana, tidak diapa-apakan selama tidak menyerang. Bahkan sampai Rasulullah SAW itu bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa ada orang yang membunuh orang non-Islam atau orang kafir bahasa Arabnya, orang non-Islam yang mu'ahad. Apa itu mu'ahad? Mu'ahad itu orang non-Islam yang berada di negeri Islam, di lingkungan kaum muslimin, tetapi dia tidak menyerang umat Islam dan telah memiliki izin tinggal di sana, yang telah memiliki diizinkan karena alasan tertentu. Yang jelas kaum muslimin diwakili oleh pemerintahnya mengizinkan dia tinggal di sana. Nah, barang siapa yang membunuh orang non-Islam yang seperti itu, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, maka orang yang membunuhnya itu meskipun orang Islam tidak akan mencium harumnya surga. Tegas dibayangkan. Berarti jelas bahasa kitanya ini hukumnya haram nih membunuh non-Islam yang keadaan seperti itu. Nah, sementara para teroris itu kan, di antara cara berpikir mereka, ideologi mereka adalah sekarang orang-orang kafir semuanya halal dibunuh. Mau yang ada di negeri kita gitu ya, mau yang enggak. Bahkan orang Islam yang juga ngejaga tempat orang Islam tadi sekaligus aja dihabisin. Sehingga kan pelaku pembunuh diri itu gitu, Pak ya. Ya, sasarannya ada di ininya gitu, di tempat tinggalnya dengan pengawalan, misalnya di kedutaan. Dulu kan gitu rame kan. Ini untuk memberikan poin penting faidah bahwa kita harus dengan ilmu. Karena berjuang saja tanpa ilmu kekacauan yang terjadi. Ini sasarannya di ruangan yang tersembunyi, safety banget, sangat terjaga, pengawalannya banyak. Ada orang Islam yang memang di sana mencari pekerjaan di sana. Ceger, yang meninggal ini kaum muslimin, ini orang awam ini, ininya aman sasarannya meskipun tidak sah dibunuh karena dia tidak menyerang kita. Terjadilah kekacauan di negeri kaum muslimin. Jadi tidaklah didengar kata Islam di negeri-negeri sana, di luar negeri kita, melainkan image-nya adalah teroris, padahal Islam bukan teroris. Gara-gara siapa? Itu oknum itu. Makanya kita tegaskan bahwasanya bukan seperti itu perjuangan. Dan di sini ada poin penting yang hendak saya sampaikan sebagai permulaan pembahasan kita, bahwasanya ketika kita hendak mengamalkan Islam, bahkan kesananya memperjuangkan ajaran agama Islam, butuh ilmu, tidak bisa serampangan, tidak bisa hanya sekedar semangat. Ya, semangat perlu, tapi hanya sekedar semangat tanpa ilmu itu salah. Itu contoh besarnya secara global. Adapun contoh kecilnya yang akan lebih mudah kita pahami, orang yang semangat mengamalkan Islam tanpa ilmu seperti ada orang yang hendak melaksanakan sholat subuh 10 rakaat.
Salat subuh kan kita semua sepakat ya, salat subuh 2 rakaat tuh. Dia semangat nih, ada pemuda mau salat subuh hari Minggu misalkan, hari Ahad ini libur, nggak ada pekerjaan, nggak sekolah, nggak kuliah, saya mau salat subuh 10 rakaat. Semangat ngejar mengamalkan Islam. Semuanya yang di sini akan mengatakan salah kamu. Kemudian pemuda itu bilang, oh saya semangat, hati saya bersih, bener, ikhlas karena Allah. Jadi saya semangat dan saya ikhlas karena Allah, sholat subuh 10 rakaat. Maka tetap akan kita katakan, kamu keliru, bukan seperti itu mengamalkan Islam. Semangat harus dikawal dengan ilmu yang benar. Berdasarkan ilmu yang kita ketahui, bahwa Islam itu mengajarkan sholat subuh 2 rakaat. Kata Nabi Muhammad seperti itu. Beliau mencontohkan seperti itu. Para sahabat Nabi juga mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul, sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau gitu 3 rakaat aja dah, jangan banyak-banyak. Sama, tidak boleh. Harusnya 2 rakaat. Sekarang saya lagi malas sholat subuh, udah cukup 1 rakaat saja. Nggak bisa juga. Apalagi malas, nggak bisa cuma 1 rakaat, harus 2 rakaat. Nah ini ilmu. Ini sekelumit tentang bahwasanya ajaran agama Islam, ya, agama kita Pak, akrab dengan ilmu. Harus senantiasa ada bimbingannya ketika mengamalkan ajaran Islam. Kalau tidak, maka dia akan menyimpang dalam mengamalkan ajaran Islam, karena dia hanya sebatas kemauan dan semangat. Bahkan pada tahap yang lebih berbahaya, ketika seseorang semangat membela Islam dan memperjuangkan Islam tanpa ilmu yang benar, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya, bukan cuman dia salah saja dalam beribadah seperti tadi, contoh sholat 10 rakaat, tapi juga kalau jadi teroris, justru dia akan mencoreng citra Islam sedunia. Mencoreng. Makanya orang-orang non-Islam Pak, orang-orang Barat, ada yang ketika mereka masuk Islam itu mereka sangat bersyukur kepada Allah. Saya tahu Islam itu dari literatur intinya, dari literatur pokoknya, ya dari sumbernya gitu ya, dari Al-Qur'annya, dari hadisnya yang dijelaskan oleh teman-temannya yang selalu membawakan dalil Al-Qur'an dan hadis. Alhamdulillah saya tahu Islam dari literatur aslinya, bukan dari melihat orang-orang Islamnya, katanya gitu. Ya, kalau melihat orang Islamnya kan ya seperti itu tadi, karena memang orang-orang Islam banyak yang belum komitmen untuk benar-benar mengamalkan Islam dengan benar, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kalau sebagian sih alhamdulillah ada, ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kalau sebagian kaum muslimin yang benar-benar semangat yang mengamalkan, ya ada, tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita tiadakan gitu ya, golongan orang-orang yang seperti itu. Semoga kita juga termasuk orang yang berusaha mengamalkan Islam dengan sebenarnya. Nah itu Pak, jadi sangat berterima kasih saya pribadi kepada panitia atau DKM yang sudah mulai berusaha untuk mengadakan kajian. Ya, untuk masa pandemi ini kan ada protokol juga, dan juga yang dengan sebab itu mudah-mudahan kita semakin tercerahkan, semakin terbimbing untuk mengamalkan ajaran Islam sebenar-benarnya, ajaran agama Islam sebenar-benarnya, karena agama kita perlu dengan ilmu. Agama kita perlu ilmu yang memang bersumber dari sumber pokok ajaran Islam. Kemudian Bapak-bapak sekalian, poin selanjutnya adalah bahwasanya ketika kita mengamalkan ajaran agama Islam ini, ketahuilah bahwasanya manfaatnya akan kita dapatkan di dunia ini, sebelum nanti di akhirat kita pun akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. Jadi secara umum alhamdulillah kaum muslimin udah yakin, mengetahui dan memahami bahwa setiap ibadah yang dilakukan kalau karena Allah dan benar ibadahnya itu dapat pahala gitu kan, dapat pahala misalnya ibadah, sholat, sedekah, infak, sedekah jariyah, saya insya Allah dapat pahala di sisi Allah nanti di akhirat. Tapi juga banyak yang kurang gitu, yang kurang menyadari dengan seyakin-yakinnya bahwasanya ternyata balasan dari Allah Subhanahu wa taala
dari ibadah yang kita lakukan adalah kebahagiaan di dunia juga. Jadi sebelum di akhirat kita dapat pahala nanti hasil dari ibadah kita, ketahuilah di dunia pun kita akan mendapatkan hasil ibadah tersebut. Dari segi duniawi kita dapat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ajaran Islam melalui Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna, dalam surat Thaha Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya aku tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepada engkau yang merupakan sumber pokok ajaran Islam itu dalam rangka untuk mencelakakan engkau, tidak. Jadi Al-Quran ini yang merupakan sumber pokok ajaran Islam aku turunkan kepada engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam rangka untuk mencelakakan engkau. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, ketika kita mengamalkan ajaran Islam, ketahuilah itu bukan dalam rangka untuk membelenggu kehidupan kita sehingga kita mengalami kerugian yang besar. Tidak. Ketika kita menjalankan ajaran agama Islam, itu bukan akan menyebabkan bukan atau tidak akan menyebabkan kita hidup sengsara. Justru sebaliknya, dengan mengamalkan ajaran Islam dengan benar, Islam yang benar, maka hidup kita akan diberkahi, akan mendapatkan kehidupan yang sangat baik. Dari mana kita tahu seperti itu? Kita tahu seperti itu dari secara fakta lapangan yang terjadi di kaum muslimin, dan juga yang paling penting adalah bahwasanya ternyata Allah pun telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dengan disertai keimanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah melanjutkan firman yang merupakan janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang baik. Jadi gitu, saya ulangi secara makna, barang siapa yang beramal soleh, ini amal soleh itu bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran, man amila salihah, barang siapa yang beramal soleh. Amal soleh masih bahasa Arab nih, kita terjemahkan lagi biar mudah kita pahami. Barang siapa yang berbuat baik, nah itu. Jadi amal soleh itu artinya berbuat baik. Tetapi yang dimaksud perbuatan baik ini adalah perbuatan baik menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi barang siapa yang berbuat baik menurut Allah, kebaikannya itu bukan menurut kita. Karena betapa banyak ada orang menganggap sesuatu itu baik padahal itu jelek. Gitu. Kan ada orang yang beranggapan bahwasanya tadi contoh dicontohkan itu ya. Ada orang yang beranggapan bahwasanya kalau sholat subuh 10 rakaat pahalanya lebih gede. Kan itu salah ya. Menurut Allah itu salah. Meskipun menurut orang tadi itu benar. Kan ada orang yang menganggap bahwasanya melakukan aksi terorisme itu benar. Menurut dia benar itu. Menurut Allah mah enggak. Nah, berarti yang dimaksud barang siapa yang berbuat baik menurut Allah, baiknya itu baik laki-laki maupun perempuan disertai dengan keimanan, maka Allah berjanji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang baik, kata Allah. Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik. Terus pahalanya gimana? Lanjutan ayatnya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberi balasan dengan pahala yang lebih besar daripada amalan yang telah dia lakukan itu. Jadi amalannya sekian, pahalanya Allah lebih besarkan lagi, lipat gandakan lagi nanti di akhirat. Masalah pahala itu di akhirat.
Tapi Allah juga berjanji masih dalam ayat yang sama, surat An-Nahl ayat 97, An-Nahl ayat 97, bahwasanya orang yang beramal baik menurut Allah itu Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Masalah pahala mah ya itu mah insya Allah pasti ya, pasti nanti diberikan dengan berlipat-lipat ganda. Tapi ternyata Allah pun berjanji di dunia akan memberikan kehidupan yang baik. Maka tidaklah ada seorang muslim komitmen mengamalkan ajaran Islam dengan ilmu yang benar. Ajaran Islamnya itu bukan cuma semangat saja seperti yang tadi contohkan. Maka ketahuilah Pak, janji Allah pasti terrealisasi. Pasti kita akan diberikan kehidupan yang bahagia. Maka kalau kita lihat dari perspektif bangsa yang besar, ya suatu umat, maka tidaklah umat muslim, umat Islam komitmen mengamalkan Islam dahulu pernah itu terjadi, melainkan pasti Allah berikan kehidupan yang baik. Maka tercatat dalam sejarah bahwasanya umat Islam tatkala mereka benar-benar komitmen terhadap agamanya, maka ketika itulah Allah berikan kehidupan yang baik bagi mereka. Kejayaan, kemenangan, kemuliaan itu Allah berikan kepada mereka. Ya, tentang ilmu-ilmu, baik ilmu sains, baik ilmu ilmu umum atau ilmu agama, jelas itu betul-betul kaum muslimin dahulu berada pada kejayaannya. Ya, bagi yang bapak-bapak jauh lebih berpengalaman mungkin pernah dan berkali-kali baca betapa kaum muslimin dahulu hebat. Sampai dulu ada kerajaan Eropa itu meminta, memelas kepada pemimpin kaum muslimin agar anak bangsa mereka bisa diterima belajar di negeri-negeri Islam. Ngirim surat dan ngirim hadiah. Ya, kaum muslimin kan tidak jumud ya istilahnya itu, tidak menutup hubungan internasional. HI, pelajaran HI di kuliah. Tidak menutup, dari dulu ada itu hubungan internasional ada. Ya dipersilakan, hadiah diterima, karena menerima hadiah itu termasuk akhlak yang baik. Jadi kalau dikasih hadiah terima, jangan kasih hadiah nggak mau, oh itu penghinaan biasanya. Makanya kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita diperintahkan kalau mendapatkan hadiah maka hendaklah kita terima. Mau nanti hadiah tersebut kita manfaatkan, halal boleh, ataupun kita berikan lagi ke yang lain. Yang penting terima dulu. Maka pemimpin kaum muslimin menerima hadiah tersebut dan menerima juga anak bangsa mereka Eropa itu belajar negeri kaum muslimin. Kemudian menulis surat balasan kepada mereka, disertai ngasih lagi hadiah yang lebih besar, lebih baik, untuk menunjukkan betapa saya menerima bukan pengen dikasih kayak gitu ya. Itu terima adab kami, tapi kami pun mau ngasih lagi nih untuk menunjukkan kemuliaan izzah istilahnya itu, kemuliaan. Kami kaum muslimin itu tinggi. Kami kaum muslimin bukan orang yang membutuhkan apa-apa dari negeri lain kecuali hanya sebatas hubungan internasional saja. Silahkan hadiah kami terima sebagai bentuk penghormatan kami. Anak-anak kalian meskipun beda agama silahkan belajar, tentu belajarnya juga ilmu sains ya Pak ya. Nggak mungkin mereka kita belajar agama karena mereka bukan orang Islam. Tapi sainsnya itu yang betul-betul terkenal ke sana. Kirim kita. Dikirim ke negeri kaum muslimin. Kalau dulu kan ada negeri Islam yang namanya Andalusia ya. Andalusia. Nah, di sana ngumpul tuh kan, itu daerah Eropa kan, sekarang Spanyol. Di sana ngumpul, datang. Ada juga yang ke Baghdad. Orang Eropa itu datang ke Baghdad karena pusat negeri kaum muslimin itu Baghdad, Mesir, Andalusia dahulu. Dikirim mereka, ada pertukaran pelajar itu ya. Tapi kaum muslimin gak mengutus ke negeri mereka. Karena mereka ada di dark age ya, masa kegelapan ketika itu. Masih ada dark age, masa kegelapan. Nah, itu Bapak-bapak sekalian, tidaklah kaum muslimin seperti itu dahulu, tercatat dalam sejarah seperti itu, betul-betul mulia, melainkan karena mereka betul-betul sedang komitmen kepada agamanya, berbangga dengan agamanya. Kalau sekarang kan agama disembunyiin ya. jangan perlihatkanlah depan umum itu paham sekulerisme ya. Kalau dulu dibangga, kami
Islam. Kami Islam punya identitas sendiri, kemuliaan sendiri. Kami berbangga dengan ini. Dengan sebab inilah kami keluar dari masa jahiliyah menuju masa keagungan, kemuliaan. Nah, mari kita mulai masuk kepada pembahasan. Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu ketika orang-orang Arab, di mana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi dan Rasul untuk mendakwahi mereka, itu orang-orang Arab berada pada masa jahiliyah. Kita tahu bersama, ya, itu mereka pada masa jahiliyah. Ketika mereka pada masa jahiliyah, mereka berada pada titik peradaban yang sangat rendah sekali orang-orang Arab itu. Yang jahiliyah kita tahu ya, secara umum insyaallah bagi yang pernah membaca atau mempelajari kisah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, ada masa jahiliyah, masa kebodohan, yang betul-betul mereka pada titik terendah peradaban orang-orang jahiliyah itu. Bahkan kerajaan Persia dan Romawi yang ketika itu berlomba-lomba untuk mencamplok daerah-daerah di dunia ini. Nah, giliran daerah orang Arab ini nggak dicaplok karena tidak ada sesuatu yang hendak dicari di negeri Arab ke situ. Najd, khususnya Najd ya, Arab yang dimaksud adalah Najd. Najd sekarang itu wilayahnya ada Saudi Arabia, Yaman, Bahrain, Uni Emirat Arab gitu ya, daerah-daerah sana itu. Karena Timur Tengah lebih luas lagi sebenarnya, tapi yang saya maksud adalah orang Arab yang ada di daerah Najd, sekarang daerah Saudi Arabia. Nah, di sana nggak dicaplok, Pak. Kalau Yaman dicaplok oleh Persia ya, Yaman itu dicaplok oleh Persia. Nah, di tengahnya ini orang-orang Arab jahiliyah enggak. Karena nggak ada sesuatu yang bisa diambil. Minyak bumi kan belum ada. Sekarang rame diperebutkan, dulu nggak ada minyak bumi. Mau sumber daya alam berupa tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah nggak ada di Arab itu, padang pasir kan. Mau kebudayaan yang hendak diklaim gitu, nggak ada. Orang Arab jahiliyah budayaannya apa gitu. Cuman ada satu ikon yang terkenal emang ketika itu, Ka'bah. Itu dari dahulu udah dimuliakan oleh orang-orang Arab. Tapi orang Arab itu pun dimuliakan oleh orang Arab. Bangsa-bangsa non Arab yang nggak tahu tentang itu. Itu Ka'bah itu sebelum Nabi Muhammad lahir udah ada. Kan yang mendirikannya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu mendirikannya ya, meninggikannya. Nah, Bapak-bapak sekalian, di masa itu nggak dicaplok karena nggak ada sesuatu yang bernilai. Yang namanya penjajahan kan butuh biaya. Nah, ketika negeri yang dijajah itu nggak ada sesuatu yang hendak dirampas, dieksploitasi, ya buang-buang biaya. Buang-buang biaya, udah jauh, murahkan tentara, butuh ongkos, butuh biaya, dan sebagainya, pasti ke sana padang pasir. Tentu makanya mereka nggak dijajah ketika itu oleh Persia atau Romawi. Mereka bertempur di sana di Syam dari dulu. Jadi gesekan mereka betul-betul besarnya di Syam. Syam itu sekarang daerah Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon, itu Syam. Di sana gesekan mereka pertemuan peradaban cegit ya. Makanya orang-orang Syam itu sana orang-orang Suriah mirip Eropa sebenarnya. Penampilannya mirip Eropa, ada mata biru. Orang Arab kan nggak gitu. Orang Arab matanya biasa aja coklat atau hitam gitu ya. Tapi di Syam itu ada yang mata biru, ada yang mirip banget, nggak bisa dibedain mana ini orang Eropa, mana orang Arab. Kalau dari itu gesekan orang Romawi di sana Eropa dan Persia di sana. Di zaman Nabi Muhammad SAW yang menang di Syam itu orang Romawi, sehingga turun surat Rum. Gulibatir Rum, menang orang Rum itu, Romawi menang. Persia merengsek balik lagi ke kita. Kalau Persia sekarang itu Iran. Sekarang di wilayah Iran. Nah, di sana Pak, orang Arab nggak dijajah. Orang Arab jahiliyah itu saking tidak berartinya. Tapi singkat kisah, Rasulullah diutus ke sana, kemudian Rasulullah berdakwah dengan perjuangan yang sangat besar, yang kemudian akhirnya berbondong-bondong mereka masuk Islam. Yang tadinya orang jahiliyah itu tidak bernilai sama sekali, tiba-tiba beberapa puluh tahun kemudian semenjak dakwah itu sekitar 30 tahunan, itu bisa menghancurkan Persia.
sampai ke akar-akarnya, sampai tidak ada lagi kerajaan Persia sampai sekarang. Hanya tercatat dalam sejarah saja, dahulu di Iran ada Persia gitu aja. Yang pernah mengguncangkan dunia itu Persia itu. Persia dikenal rivalnya Romawi gitu ya. Cina jauh sana, jadi bukan kancah pertempuran mereka. Cina, India itu udah besar, tapi agak jauh. Hancur, Pak. Jadi kalau mau diibaratkan seperti gini, misalkan sekarang Persia Romawi itu seperti Rusia, Cina gitu ya. Kemudian Rusia, Cina, Amerika gitu ya. Itu rame ketika para sahabat Nabi setelahnya mereka masuk Islam, kemudian menghapuskan negeri Persia yang zolim. Emang mereka itu zolim, diktator zolim, penjajah negeri-negeri, pengeksploitasi negeri-negeri orang. Itu Persia. Itu kalau ramenya ya, viralnya kalau zaman sekarang itu bagaikan misalkan sekarang di Bojong Soang ini orang-orang Bojong Soang tiba-tiba bisa menguasai Gedung Putih USA. Tiba-tiba orang-orang Bojong Soang misal saking betapa membuat negeri-negeri sangat kaget, sesuatu wilayah yang tidak dikenal di dunia tiba-tiba bisa menghancurkan negara dunia. Superpower ketiga itu bagaikan sekarang misalkan para pemuda Bojong Soang itu menguasai Gedung Putih di sana, break di sana. Kebayang Pak ramenya salam dunia. Wah, itu generasi muda Bojong Soang misalkan gitu ya, saking nggak disangka-sangkanya itu terjadi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah orang-orang jahiliyah ini yang tadinya berada pada titik terendah kebudayaan bahkan peradaban, maka ketika mereka masuk Islam berkat dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah ganti keadaan mereka. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah bagi orang yang berbuat baik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi kalau cakupannya berbangsa kan kehidupan baiknya itu seperti itu. Bisa berpengaruh ke bangsa-bangsa yang lain. Kalau zaman dahulu zaman perang. Zaman sekarang secara umum bukan zaman perang, meskipun di sebagian wilayah ada perang. Dalam artian zaman dahulu biasa kalau enggak menyerang ya diserang gitu. Jadi enggak seperti sekarang Indonesia diam aja asal enggak ganggu negara lain aman. Zaman dahulu enggak bisa. Diserang atau menyerang. Makanya ketika kita mendengar sejarah bahwasanya kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri, harus dengan cara pandang zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Tiba-tiba Indonesia menyerang Australia aja kan enggak, karena sekarang sedang masa seperti ini, bukan penaklukan. Yang paling mengerikan penaklukan itu kan penjajahan itu justru negeri Eropa yang punten ya, yang sok membawa bendera HAM, sok-sokan tuh. Padahal mereka ketika dahulu masa penjajahan kita tahu sendiri, bapak-bapak tahu bagaimana keadaan ketika dijajah itu kan mengerikan. Sama baik di negeri kita maupun di negeri yang lain, ya tidak jauh beda. Bahkan bisa lebih mengerikan lagi, dijajah itu nggak enak. Kita dibikin capek, kemudian hasilnya dibawa mereka. Itu tidak enak dijajah itu. Dulu mereka tuh orang-orang Eropa. Ketika kaum muslimin dahulu emang keadaannya seperti itu, dijelek-jelekan, Islam suka perang, gitu. Nah seperti itu ya. Makanya kita butuh juga untuk belajar agar semakin berbangga dengan agama kita, dengan maklumat yang diotentikan gitu ya, sesuai dengan dalil-dalilnya. Baik, Bapak-bapak sekalian, para sahabat Nabi itu banyak di antara mereka yang dahulunya orang jahiliyah, banyak. Memang ada sahabat Nabi yang belum pernah mengalami masa jahiliyah. Mereka adalah para sahabat Nabi yang masih muda. Jadi ketika lahir Nabi Muhammad udah berdakwah, Islam sudah menyebar. Itu baru mereka ada yang lahir. Nah, ada sahabat Nabi yang seperti itu. Seperti Usamah bin Zaid misalkan ya. Itu sahabat Nabi yang muda lahir ketika Islam udah banyak. Tapi yang banyak adalah para sahabat Rasul itu adalah orang-orang yang mantan orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah yang tadi orang jahiliyah masa kegelapan itu, ketika mereka masuk Islam maka mereka menjadi sahabat Nabi. Sebelum mereka masuk Islam ketika itu mereka adalah orang-orang jahiliyah gitu aja.
Tapi beda keadaan mereka tatkala di masa jahiliyah dengan ketika mereka sudah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, mari kita lihat bagaimana kemuliaan, keutamaan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali memuji-muji para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih itu berkali-kali Allah memuji-muji Rasulullah SAW memuji-muji sahabat beliau. Di antaranya adalah, mari kita bahas tentang keutamaan sahabat Nabi yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fatih ayat 29, ya. Di dalam surat Al-Fatih 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian selanjutnya Allah mulai memuji sahabat-sahabat Nabi. Ini surat Al-Fatih ayat 29. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersama dengan beliau, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat, kata Allah, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Nah, di sini juga ada catatan penting yang sebenarnya tadi di awal sudah dibahas. Ketika kita mendengar kata tegas terhadap orang-orang kafir atau non-Islam, ini tegas sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah hadis yang tadi dibacakan. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, barang siapa yang membunuh orang kafir yang sedang diizinkan tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, maka yang membunuh itu meskipun muslim tidak akan merasakan harumnya surga. Bayangkan, berarti diharamkan ini. Berarti dia tidak akan masuk surga kalau masih ada dosa itu. Betapa tegas. Ini yang diajarkan kepada Rasulullah. Makanya orang-orang non-Islam dahulu aman tinggal di negeri kaum muslimin. Bahkan mereka mengakui jauh lebih aman tinggal di negeri kaum muslimin daripada di bawah kekuasaan orang-orang kafir juga yang zolimnya, karena nggak semua zolim gitu ya, yang zolimnya begitu. Bahkan ketika tinggal di kaum muslimin itu emang diwajibkan harus membayar pajak, tapi sedikit, dan balasan dari pajak tersebut kepada non-Islam itu betul-betul sangat jauh lebih besar daripada harta yang harus mereka keluarkan, ya, orang-orang non-Islam itu. Sama ada pajak dahulu juga bagi orang-orang kafir. Apa itu balasannya bagi pemerintah kaum muslimin kepada mereka? Balasannya adalah apabila ada yang menyakiti mereka, maka kaum muslimin, pemerintahan umat Islam ketika itu akan melindungi meskipun dia beda agama. Akan melindungi dengan segenap kekuatan. Begitu, akan dilindungi, betul-betul akan dilindungi. Bahkan kalau ada yang berusaha membunuh mereka, atau bahkan tiba-tiba orang kafir yang dapat izin tinggal itu dibunuh, itu betul-betul akan dibalas lagi tuh orang Islam. Tapi tidak dengan dibunuh lagi, hanya saja bisa jadi di penjara atau didenda dengan sangat besar sekali, penjara sangat lama sekali, karena orang Islam tidak boleh dikisos gara-gara membunuh non-Islam. Baik, itu pembahasan lebih rincinya. Selanjutnya, jadi ketegasan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala asyidda walal kufar, bahwasanya orang-orang yang bersama dengan Rasul, yakni sahabat Rasul, itu memiliki sikap yang tegas, tapi tegas sesuai dengan ilmu yang benar, bukan tegas rampangan seperti para teroris itu, bukan. Kemudian Allah pun melanjutkan ruhama'u bainahum, dan mereka itu saling mengasihi antar sesama mereka. Bahkan sampai bisa sampai bisa membela sahabat-sahabat yang lain meskipun mempertaruhkan nyawa. Dalam suatu pertempuran, setelah pertempuran ada sebagian sahabat Nabi itu yang terluka.
setelah selesai pertempuran, maka ada sahabat-sahabat yang lain biasa orang-orang yang memeriksa gitu, barangkali ada yang terluka. Ternyata ada beberapa, 3 kalau nggak salah, 3 orang terluka butuh minum, tapi minumnya cuma sedikit. Habis itu mau dikasih nih minuman ini oleh sahabat yang datang untuk memeriksa ini. Pas mau dikasih minum tuh si fulan dulu tuh sedang kesakitan, kasihan, padahal dia juga sedang parah ini, udah hampir meninggal. Si fulan dulu tuh sebelah sana udah kesakitan, kasih minum air, kan minumnya cuma sedikit, dibawa ke sana oleh pemeriksa ini ya. Pas ketika di sana dia juga bilang, tuh ada satu lagi di sana lebih membutuhkan, kasih dulu minuman kepada dia. Padahal dia juga sebenarnya butuh, selalu duka. Minum itu sangat penting sekali ketika luka parah itu, seperti itu kan. Akhirnya diantarkan ke sahabat yang lain. Pas diantar ke sahabat lain, yang ketiga ini bilang, tuh yang itu sedang membutuhkan, kasih dulu ke situ. Padahal dia juga luka. Akhirnya diantarkan, yang pertama udah meninggal. Yang bawa air ini kemudian mengantarkan yang kedua karena tadi dia juga luka. Pas ke sana udah meninggal juga. Pas jadi semuanya belum sempat minum, tapi pasti Allah akan memberikan air minum nanti di akhirat, pasti, karena nanti di akhirat pada makan minum juga, gitu ya. Nah seperti itu saling mengasihinya para sahabat. Ya kalau kita kan beda ya, kita butuh uang kita dulu, ya, sebagian kita, tidak semuanya. Nah ini ketika Allah menjelaskan dalam rangka memuji para sahabat, tegas, namun mereka juga ada rasa kasih sayang. Para sahabat tegas kepada orang-orang non-Islam, tapi ketegasan mereka adalah ketegasan pada tempatnya. Bahkan bapak-bapak sekalian ya, ada non-Islam, orang-orang kafir, itu hanya sebatas melihat pasukan para sahabat langsung menilai, oh ini pasukan hebat ini pasukan-pasukan penuh etika, berperadaban, penuh adab, akhlaknya bagus. Cuman lihat dari penampilan aja, dari sekilas. Nanti ya, mungkin kalau waktunya cukup akan saya sampaikan di riwayatnya. Jadi ini riwayat yang betul-betul telah disampaikan oleh para ulama bahwa orang-orang non-Islam betul-betul memuji keadaan orang Islam. Nah, orang-orang non-Islam itu memuji umat Islam, yakni khususnya para sahabat Rasul. Kemudian Allah berfirman, tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatmu itu ruku dan sujud. Jadi ini Allah sedang memuji-muji sahabatnya Nabi Muhammad. Tarahum ruk'an sujada. Kau lihat ya Rasulullah, kau lihat sahabat-sahabatmu itu ruku dan sujud. Jadi Allah sedang memuji bahwasanya sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giat ruku dan sujud. Jadi ibadah gitu kan. Ini pujian yang memang cara memuji itu seperti itu. Kan kita juga kalau punya anak gitu ya, kalau punya teman yang kita banggakan, itu kan anak lah ya. Anak, kita punya anak kecil. Ini anak kita betul-betul sekarang kok rajin gitu. Masih 4 tahun, 5 tahun, alhamdulillah udah bisa Al-Fatihah, dia baca bagus bacaannya. Kan kita seneng. Terus cara muji kita, panggil istri kita, mah lihat anak kita sudah bisa baca Al-Fatihah, bagus lagi bacaannya. Kan gitu kan muji itu. Kita sebut-sebut. Emang cara muji itu kayak gitu. Kemudian kita datang ke kantor, ada sahabat kita bilang saking senangnya, anak saya udah bisa Al-Fatihah, bagus suaranya. Anak saya dapat beasiswa misalkan. Anak saya masuk ke sekolah ini yang bagus. Oh, itu kan sebutin. Dan ini wajar. Nah, orang yang dengar juga akan menganggap, oh wajar, ini emang seperti itu ketika orang senang dan memuji. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut ruku dan sujudnya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sedang memuji, disebut-sebut. Tarahum ruk'an sujada, kau lihat mereka itu ruku dan sujud. Dan di sini pun ada hal penting yang hendak saya sampaikan. Bahwasanya ketika Allah menyatakan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ruku dan sujud, artinya senantiasa sholat ibadah, karena enggak ada kan cara ibadah kita tiba-tiba ruku aja gitu ya, enggak. Tapi ini gaya bahasa Arab yang maksudnya adalah sholat, senantiasa sholat gitu. Cukup disebut ruku dan sujud. Nah, cukup disebut maksudnya sholat, karena kan kita ibadah enggak hanya cuma ruku aja gitu, masuk masjid ruku aja gitu, enggak kan. Tapi harus melalui gerakan sholat. Nah, maka
Bapak sekalian, di sini hal penting yang saya sampaikan adalah ruku dan sujudnya para sahabat, sholatnya mereka yang sampai Allah sebut-sebut tentang ruku dan sujud mereka itu bukan berarti para sahabat tidak melakukan kegiatan duniawi yang lain, tidak. Karena para sahabat Nabi Muhammad SAW juga punya anak, bahkan banyak anak-anak mereka, punya istri. Itu mereka betul-betul membutuhkan juga nafkah. Oleh karena itu para sahabat juga sama dengan kita, ya kalau tidak kerja tidak dapat penghasilan gitu kan. Sama. Kalaulah misalkan ada sebagian orang atau sebagian nabi yang berdoa kepada Allah untuk diturunkan Al-Maidah sampai menjadi salah satu surat dalam Al-Quran, Al-Maidah itu hidangan makanan. Jadi itu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk diturunkan hidangan makanan. Nah itu khusus Nabi Isa diturunkan. Jadi minta makan itu langsung ke Allah, diturunkan hidangan makanan, mukjizat ini. Tapi kan selain beliau tidak. Nabi Muhammad SAW sama, beliau juga memiliki penghasilan. Ada pekerjaan tertentu. Para sahabat juga sama kerja. Ada waktu ketika mereka bekerja untuk menghidupi anak dan istri. Maka yang dimaksud dengan bahwasanya tuh lihat sahabat-sahabat engkau ruku dan sujud, yakni sholat. Maka yang dimaksud adalah sholat ketika waktunya sholat. Tapi mereka juga bekerja ketika waktunya bekerja. Makanya Pak Bu rahimakumullah, ada sahabat Nabi itu yang disebut sahabat muhajirin, ada dari golongan ansor. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu ada yang disebut golongan muhajirin, ada golongan ansor. Muhajirin itu orang Mekah yang hijrah ke Madinah, ansor itu orang asli Madinah yang menolong kaum muhajirin. Orang-orang muhajirin atau kaum muhajirin itu dikenal bahwasanya pekerjaan mereka itu bisnis. Bisnis dalam artian berdagang, tijarah. Adapun orang-orang Ansor dikenal dalam sejarah bahwa mereka itu penghasilannya dari bertani. Nah, ini sesuatu yang dikenal dalam sejarah Islam. Seharusnya jangan dilupakan juga bahwa tatkala kaum muslimin itu berada pada kejayaannya, ketika mereka para sahabat Rasul dipuji-puji oleh Allah, kemudian ketika para sahabat Rasul pun dipuji oleh Allah bahwasanya mereka senantiasa sholat ibadah kepada Allah, bahkan sampai disebutkan dalam surat Al-Fatih ayat 9 ini, maka maksudnya adalah ibadah ketika waktunya ibadah. Tapi ketahuilah bahwasanya kalau bukan waktunya ibadah di masjid, maka harus bekerja, karena sebenarnya bekerja pun ibadah kalau niatnya karena Allah. Ibadah dalam bentuknya dalam makna yang lain, bukan ritualitas gitu ya. Kalau sholat kan bentuknya ritual ya, tapi tentu harus disertai keikhlasan. Begitu. Jadi beralih antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Hanya saja dalam surat ini Allah memuji tentang sholatnya para sahabat. Makanya diriwayatkan salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau melihat ada pemuda di siang hari, di waktu yang biasanya digunakan untuk bekerja bagi para pemuda, tiba-tiba ada seorang pemuda diam di masjid aja, baik itu sholat atau apa di masjid dia. Pada itu waktunya kerja, itu dimarahin dan diusir pemuda ini pergi, sambil mengatakan, sahabat ini sambil mengatakan, sesungguhnya langit tidak akan menurunkan makanan, tidak akan pernah menurunkan rezeki. Maksudnya bukan cuma gini doang kita dapat rezeki itu begini, meskipun ini tentu hal yang sangat penting, tapi kesalahan terjadi tatkala dia hanya berdoa tanpa berusaha. Hanya berdoa tanpa berusaha itu kesalahan. Demikian juga salah juga ketika kita berusaha tanpa disertai dengan doa, itu juga kekeliruan. Yang benar adalah saling beriringan, lahir batin beriringan gitu. Nah, Bapak sekalian, lihatlah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, lihat mereka ruku dan sujud. Bapak, Ibu rahimakumullah, ketika seseorang ibadah itu tidak dapat dipastikan orang tersebut ibadahnya tulus enggak, ikhlas karena Allah atau karena alasan yang lain. Ketika kita melihat ada seorang rajin beribadah, hatinya belum tentu, meskipun kita kan tidak jangan ngorek-ngorek keadaan hati. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan ketika seseorang ibadah itu hatinya ikhlas, belum tentu.
Adapun para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah Allah pastikan. Ketika tadi Allah bilang tarahum ruk'an sujada, kau lihat mereka sahabat-sahabat engkau itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ruku dan sujud. Kemudian Allah pun melanjutkan lagi firman-Nya, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu salat mereka itu adalah dalam rangka mengharapkan fadlan minallahi wa ridwana, karunia dari Allah dan juga keridhaan dari Allah. Maka dari sini Pak Bu, Allah memuji para sahabat Nabi, pujiannya tertuju pada amalan lahiriah badaniyah yang kelihatan, sholat itu kan kelihatan ya, amalan kelihatan. Dan juga Allah memuji mereka dari sudut pandang hati mereka juga. Jadi lahir batin telah dipuji oleh Allah. Maka tidak ada peluang bagi kita untuk berburuk sangka kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan, oh itu sahabat Nabi bersama Nabi Muhammad karena ingin jabatan. Karena memang Pak, di zaman itu para sahabat asalnya penggembala kambing. Ketika di masa jahiliyahnya seperti itu, kemudian masa Islam, akhirnya Islam pun jaya di sana, maka para sahabat yang tadinya cuman orang-orang jahiliyah, cuman penggembala kambing, jadi pejabat besar di negeri kaum muslimin. Dengan syarat tentu berilmu ya, karena ada prosesnya, berilmu. Kalau jabatan diserahkan bukan pada ahlinya kan kehancuran. Itu kata Rasulullah, idza wusidal amru bi ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau ada suatu kedudukan diamanatkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Hancur, kaidah penting. Jadi para sahabat itu sudah digembleng dulu oleh Rasulullah sehingga akhirnya menjadi orang yang layak untuk itu. Jadi banyak para sahabat tadi yang tadinya orang biasa-biasa mendapat jabatan-jabatan tinggi di negeri kaum muslimin. Nah, ada orang yang tidak suka sama sahabat Nabi. Maka mereka menuduh, oh sahabat-sahabat Nabi itu bersama Nabi ingin jabatan saja. Karena orang-orang Arab kalau masuk Islam ketika itu mendapatkan kemuliaan dahulu ya. Nah, ada yang menuduh seperti itu. Allah bantah dalam firman ini bahwasanya para sahabat itu ibadahnya bagus, sholatnya bagus dengan artian yang tadi ya, dalam artian yang tadi. Dan juga kata Allah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dan mereka ibadahnya itu adalah dalam rangka mengharapkan ikhlas karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Allah. Itu yang mereka harapkan, bukan duniawi. Luar biasa. Ini pujian Allah yang semakna dengan hal ini, yakni secara lahir dan batin Allah ulang-ulang dalam ayat-ayat yang lain. Ini sahabat Nabi. Kemudian lanjutan ayatnya, simahum fi wujuhi min athari sujud. Allah tegaskan lagi, tanda mereka itu terlihat dari wajah mereka. Jadi tanda tentang kebaikan para sahabat itu yang sedang Allah puji ini terlihat di wajah-wajah mereka. Min athari sujud, ada bekas sujud. Tapi bukan yang hitam seperti ini ya Pak ya. Meskipun kalau hitam enggak sengaja tidak apa-apa. Dan gimana lagi itu kita sholat gini ada yang hitam ini enggak sengaja, bukan digesek-gesek, ya itu tidak apa-apa. Sama seperti kaki kita kan sering tahiyat kan, ada hitamnya, itu kan bukan disengaja. Kalau mau bersih saya juga mau bersih gitu ya. Tapi gimana lagi? Padahal sholatnya itu aja gitu ya, tapi menghitam. Nah, yang dimaksud bukan hitam itu kata Imam Ibnu Katsir. Ketika menafsirkan ayat ini, bahwasanya yang dimaksud oleh Allah, bahwasanya ciri para sahabat itu terlihat dari wajah mereka itu adalah cahaya keimanan. Ini bahasa itu ya. Jadi cahaya keimanan. Biasanya orang yang ibadahnya bagus itu terpancar dari penampilan. Biasanya seperti itu. Nah, makanya di sini seperti yang tadi saya sudah singgung, akan saya bawakan kisah kata Imam Malik. Ini dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini untuk sebagai memahamkan yang dimaksud dengan tanda-tanda bekas sujud di wajah para sahabat itu adalah keimanan, cahaya keimanan. Kelihatannya menarik banget. Pernah para sahabat Nabi datang ke negeri Syam. Syam itu tadi saya katakan bahwa negeri Syam dahulu dikuasai oleh orang Romawi. Di zaman Nabi itu dikuasai oleh Romawi. Orang Romawi kan agamanya apa? Nasrani ya. Orang-orang Romawi Eropa itu agama Nasrani. Jauh-jauh dari Eropa datang ke Syam. Itu Timur Tengah tuh Syam itu dari dahulu datang ke sana. Karena emang tempat suci mereka, agama mereka ada di Syam, Bethlehem di sana.
Kan nyaplok sini, kuasai. Di zaman ketika Islam mulai lahir, dalam artian didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya para sahabat udah berbondong-bondong masuk Islam, orang-orang Arab berbondong masuk Islam sehingga menjadi sahabat Nabi. Maka kaum muslimin menjadi kuat, akhirnya datang ke negeri Syam untuk membebaskan penduduk asli Syam dari penjajahan mereka. Begitu. Jadi istilahnya itu futuhat atau al-fatah. Futuhat itu pembebasan. Jadi untuk membebaskan rakyat Syam dari penjajahan negeri Romawi, kerajaan Romawi. Mereka bersaf-saf di benteng perbatasan. Zaman dahulu tidaklah ada kota melainkan ada benteng, Pak. Coba Bapak lihat di Google gitu ya, kota-kota zaman dahulu pasti ada benteng. Sebagai pertahanan yang sangat manjur sekali. Kalau zaman sekarang nggak ada bentengnya. Kenapa? Karena benteng setinggi apapun tetap rudal dari atas. Rudal dari atas, terus dibom juga hancur gitu kan. Zaman dahulu itu pertahanan yang sangat penting, maka kota itu pasti ada benteng. Udah masuk berbaris, siap mau menggempur benteng yang dikuasai oleh kerajaan Romawi itu, agar rakyat Syam bebas dari penjajahan mereka. Ketika para sahabat telah bersaf-saf, maka sebagaimana biasanya kalau menjelang perang kan selalu ada motivator ya, penyemangat kaum muslimin ya, oleh para ulamanya diberi nasihat agar semangat berjuang dan sebagainya. Sama juga mereka pun demikian, para pendeta mereka memberikan motivasi, biasanya di tempat tertinggi, di benteng berat tinggi, agar kedengaran semuanya, sampai kelihatan oleh semuanya. Ketika mereka, para tokoh agama mereka ada di atas benteng, kan kelihatan juga sahabat Nabi sebelah sana. Ketika melihat takjub mereka, langsung mengatakan, wallahi haula'i khairun minal hawariyin. Demi Tuhan Allah, bahasa kitanya, wallahi, demi Tuhan, sesungguhnya mereka sahabat-sahabatnya Muhammad SAW itu lebih baik daripada hawariyin. Hawari itu adalah sahabat-sahabatnya Isa al-Masih. Itu istilahnya itu hawari. Demi Tuhan, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat Muhammad itu lebih baik daripada sahabatnya Isa. Itu siapa yang mengatakan? Pendeta. Ini ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir untuk menunjukkan, untuk menafsirkan bahwasanya para sahabat kelihatan dari wajah mereka menarik, Pak. Para sahabat itu ada yang berkulit hitam, emang asalnya dari Abyssinia atau Afrika. Ada yang orang Arab asli banyak, itu orang Arab asli itu banyak, kebanyakannya mayoritas. Ada juga turunan Romawi ada, tapi sedikit minoritas. Seperti Suhaib Ar-Rumi, ada yang mengatakan turunan Romawi, ada yang mengatakan itu bukan turunan Romawi. Intinya adalah tidak semuanya sahabat Nabi itu orang Arab, tidak. Ada sebagian kecil orang non Arab. Seperti Salman Al-Farisi bukan orang Arab, dia orang Persia. Ya, Persia itu bukan Arab. Nah, mereka beda-beda penampilannya. Ada yang ganteng, ada yang mohon maaf, ada yang tidak ganteng. Ada yang badannya normal, dominannya seperti itu para sahabat Nabi, ada juga yang cacat, mohon maaf. Tapi kalau keimanan telah maksimal, segimana apapun penampilan fisik mereka tetap akan terlihat menarik. Nah, itu yang dilihat oleh pendeta tadi. Demi Allah, karena mereka juga menyembah Allah, Pak. Ya. Jadi nanti kalau ada kajian akidah itu penting juga kita bahas bahwasanya ada agama-agama lain sama menyembah Allah sebagaimana kita menyembah Allah. Tetapi mereka bukan Islam atau orang kafir dan mereka dianggap musyrik. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah, juga mereka meyakini Allah punya anak istri. Nah, itu yang bikin fatal itu. Sama, makanya dalam riwayatnya, dalam bahasa Arabnya, orang-orang pendeta itu mengatakan wallahi. Nah, gitu. Demi Allah. Dengan perspektif mereka cara penyembahannya, sesungguhnya mereka sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad lebih baik daripada hawariyin. Nah gitu, Pak. Berarti tidaklah ada seseorang yang imannya betul, komitmen terhadap agama, melainkan pasti penampilannya juga akan bagus biasanya. Ya, barangkali Bapak melihat saya penampilannya jelek karena belum maksimal. Barangkali Bapak yang sudah berpengalaman lebih lama hidup di dunia ini pernah melihat ada orang ganteng mah tidak nih orang teh ya, tapi kok saya suka sama dia, menarik gitu orang itu, dia itu soleh, menarik.
Atau ibu-ibu misalkan itu si Neng itu mah, ya Neng itu cantik mah enggak, bahkan berwarna punten ya. Kadang saya sering dengar ada yang bicara seperti itu. Putih mah enggak aja, tapi menarik orangnya. Istilahnya itu inner beauty. Inner beauty, cantikan dari dalam. Nah, kalau dalam Islam itu dengan keimanan. Itu dengan keimanan. Oleh karena itu para sahabat Nabi itu menarik. Makanya Pak, jangan heran di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman sahabat beliau itu Islam tersebar sangat masif sekali, sangat gencar Islam itu. Bahkan sampai ke perbatasan Cina, itu udah mulai Islam. Bahkan dalam sebagian ahli sejarah Indonesia, sejak zaman sahabat Nabi Islam udah ada di Indonesia. Cikal bakal Islam itu sudah ada terbukti dari adanya prasasti makam gitu, kuburan. Di sana tertulis tanggal dengan bahasa Arab, tanggal di mana para sahabat Nabi masih ada. Itu pendapat Buya Hamka ya rahimahullah taala. Nah seperti itu. Gimana dahulu nggak ada internet, tidak ada pesawat terbang, tidak ada kendaraan yang cepat untuk mencapai negeri-negeri lain, tapi kok bisa luas seperti itu? Kan ketika kita dakwah, misalkan mohon maaf, puntennya misalkan saya misalkan sebagai yang biasa berdakwah, itu untuk meyakinkan orang itu sangat susah sekali, apalagi non Islam, apalagi beda bangsa gitu ya, ketika hendak mendakwahkan Islam, apalagi nggak tahu bahasa setempat. Para sahabat banyak di antara mereka nggak tahu bahasa yang lain, cukup pakai penerjemah aja. Itu kan butuh strategi. Kan beda kita mendengar Islam dengan bahasa yang kita pahami dengan bahasa lain kemudian diterjemahkan, beda rasanya. Seperti adanya, tapi para sahabat bisa seperti itu. Kenapa? Karena orang ketika melihat sahabat-sahabat Nabi itu melihat Islam yang indah. Jadi tertarik mereka. Cukuplah dengan akhlak. Makanya tadi pendeta, cukup melihat mereka langsung bisa menilai, oh itu lebih baik dari sahabat. Bahkan kan tidaklah ada suatu agama melainkan pasti memuliakan sahabat-sahabat nabinya atau sahabat-sahabat orang yang dikultuskannya. Tentu orang-orang mereka dalam Islam itu, orang-orang Nasrani sangat mengagungkan sahabatnya Isa al-Masih alaihi salam. Sangat mengagungkan 12 sahabat ini ya, 12 sahabat Nabi Isa ini diagung-agungkan oleh mereka. Tapi ketika melihat sahabat Nabi cuma melihat saja, belum kenalan, seperti itu. Maka kata Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka terlihat dari wajah mereka, bekas sujud, ada bekas sujud. Nah, pujian-pujian Allah tentang para sahabat itu diulang-ulang Pak, Bu, rahimakumullah. Ketahuilah bahwa para sahabat Nabi itu banyak di antara mereka adalah orang-orang jahiliyah dulunya. Berarti ini ada faidah penting bagi kita. Sejelek apapun kita, sekotor apapun kita, kalau kita mau kembali kepada Allah, Allah akan bersihkan kita dan Allah akan ubah keadaan kita dengan sangat drastis kalau kita jujur kepada Allah. Sebagaimana dahulu orang-orang jahiliyah, Allah ubah keadaan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia ini yang disebutkan ini adalah tentang pujian Allah ketika mereka masih hidup di dunia. Bahkan Bapak sekalian, mereka para sahabat ini saking sangat dipuji oleh Allah. Allah puji juga sebelum mereka lahir. Sahabat Rasulullah sebelum lahir udah ada pujiannya. Loh, maksudnya gimana? Dipuji dalam kitab Injil. Lanjutan ayatnya ini masih panjang sebenarnya ya. Lanjutan ayatnya bahwasanya dzalika masaluhum fit Taurah. Mati. Cek. Lobet ya. Cek, bismillah. Cek. Sambil lanjut dulu ya. Cuma kalau di pending lama nanti lupa sih yang mau disampaikan lupa. Nanti kalau udah nyala diulang lagi dikit. Cek. Nah, dzalika, nah insyaallah kedengaran ya sedikit. Nanti diulang lagi sedikit kalau udah nyala. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Alhamdulillah. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Kata Allah lanjutan ayatnya, itu adalah permisalan mereka yang tercatat
tercantum dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan mereka di dalam kitab Injil, kazarin akhraja syat'ahu fa akhrajahu, dan seterusnya. Di sini poin pentingnya adalah Allah sebutkan bahwa apa yang tadi disebutkan itu permisalan tentang sahabat Nabi telah disebutkan dalam Torah gitu ya, dalam bahasa Latinnya, Taurat bahasa Arabnya. Telah sebutkan dalam Taurat tentang keadaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dan juga dalam Injil. Bayangkan Pak, kan Taurat dan Injil itu sebelum Al-Quran, jauh sebelum Al-Quran, tapi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sudah disebutkan. Karena memang itu disebutkan ketika menjelaskan tentang adanya Nabi akhir zaman gitu kan. Karena Nabi Muhammad disebutkan dalam Injil, disebutkan dalam Taurat, disebutkan bahwa akan ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Itu dalam Injil sebutan seperti itu. Ternyata Allah pun menyebutkan tentang sahabat-sahabat yang menyertai Nabi Muhammad. Allah sebutkan mereka dipuji sebelum mereka lahir. Luar biasa sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelahnya kita mengetahui bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang mulia, tentu kita pun ingin seperti mereka. Ingin seperti mereka, ya, mendapatkan pujian dari Allah. Maka kita lihat surat At-Taubah ayat 100. Ini poin terakhir pembahasan kita, ya. At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mereka, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah janjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Di sini Pak, dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, sahabat-sahabat Nabi, dan juga yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat-sahabat Nabi itu diihsanin dengan baik, maka Allah pun memberikan balasan, radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Nah, kalau kita ingin diridhoi, maka ikuti para sahabat Rasul. Wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Bukan cuma itu saja balasannya, Allah pun menjanjikan, wa a'adda lahum, Allah menjanjikan bagi mereka, para sahabat dan yang mengikuti mereka, Allah janjikan akan mendapatkan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi Allah senantiasa menyebutkan seperti itu ya, surga, sungai, surga, sungai, karena indah. Kita kalau punya rumah ada sungai yang indah, itu senang gitu. Kayaknya adem gitu lihatnya, sungai yang indah ya, bukan sungai penuh polusi. Sungai yang indah gitu. Sama. Apalagi orang Arab, Pak. Orang Arab itu kan jarang sekali lihat sungai. Kalau lihat sungai itu tertarik banget. Oh, ini seperti ayat ini kok seperti untuk orang Arab saja? Ya bukan. Mau orang Arab, mau kita sama. Kalau lihat sungai yang indah kan senang kan? Kan senang sekali. Kemudian berapa lama sih kalau kita nanti dimasukkan ke dalam surga setelahnya kita mengikuti para sahabat? Maka kata Allah, khalidina fiha abada, selama-lamanya dalam surga tanpa putus, tidak diputus oleh kematian, namun selama-lamanya. Yang namanya kematian sudah tidak ada nanti di sana. Dzalikal fawzul azim, kata Allah dalam ayat akhirnya, itulah merupakan kemenangan yang agung. Itulah kemenangan yang agung, itu kita masuk surga. Dengan sebab apa? Mengikuti para sahabat Nabi. Namun yang dimaksud dengan mengikuti sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu adalah mengikuti dari segi agama, bukan dari segi duniawi. Kan zaman sahabat Nabi, Pak, rahimakumullah, kalau misalkan mau menunaikan haji, perjalanannya kan pakai naik onta atau kuda atau jalan kaki. Ketika kita hendak mengikuti mereka, apakah kita harus naik onta? Jawabannya tidak. Lantas apa yang harus diikuti? Cara ibadah hajinya.
Cara ibadah hajinya. Ketika dahulu para sahabat memperjuangkan Islam dengan pedang dan panah dalam berjihad, ya, perang zaman dahulu dengan pedang, panah, tombak, zaman dahulu seperti itu. Maka kalau seandainya tegak jihad di zaman ini, bukan berarti kita memakai pedang dan tombak. Sementara musuh misalnya pakai senjata mesin, pakai rudal, kita pakai pedang dan tombak dengan alasan kita hendak mengikuti sahabat Rasul. Itu pemahaman yang keliru. Tapi yang dimaksud adalah sama kita berjuang seperti beraninya para sahabat Rasul dalam berjihad menegakkan Islam. Adapun alatnya disesuaikan dengan zaman. Itu disesuaikan dengan zaman. Ya, di zaman sahabat Nabi kan nggak ada kaca kan? Masjid itu nggak ada kacanya. Kaca seperti ini nggak ada zaman sahabat Nabi. Jarang-jarang saya keramik seperti ini, yang seperti ini tidak ada. Jam tidak ada. Tidak ada masjid seperti itu. Tapi kita tetap mengikuti sahabat Nabi dari segi apa? Sholatnya sama. Sholat subuhnya 2 rakaat sama kan, nggak ada perubahan. Nah itu intinya agamanya, Pak. Jadi ketika kita mengikuti sahabat Nabi Muhammad SAW itu dari segi agamanya. Karena Allah dan Rasulnya memuji para sahabat itu karena ditinjau dari segi agama, bukan dari segi duniawi. Karena di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang miskin, mohon maaf, miskin fakir itu ada. Tapi Allah tetap memuji mereka. Berarti pujiannya bukan dari segi itu. Di kalangan sahabat Nabi ada yang kaya raya, ada konglomerat, bahkan dakwah ditopang oleh mereka. Seperti Abu Bakar nih, mantunya bukan mantu, mertuanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ini konglomerat dari kalangan sahabat Rasul. Sedikit konglomerat ini, sedikit dibanding sahabat-sahabat Nabi yang banyak. Itu banyak yang bukan orang-orang yang memiliki uang yang banyak, bukan orang kaya, tapi diwakili oleh yang sedikit ini, berkah hartanya diwakili. Nah, Allah puji. Gak peduli keadaan mereka mau kaya, mau tidak kaya, mau fakir. Dan juga tadi disebutkan bahwa di kalangan sahabat Rasul ada yang ganteng, ada ganteng, bahkan hampir mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga terkadang ada sahabat Nabi mengira Nabi Muhammad ini, padahal bukan ini mas, namanya Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dihyah itu ganteng banget. Kadang dikira para sahabat keliru gitu ya, ketika mau ke Nabi Muhammad, oh ternyata Dihyah bukan Nabi Muhammad. Ya setelah ditilik-tilik, diperhatikan lebih dekat, oh ini bukan Nabi Muhammad, keliru. Ada kemiripan sedikit meskipun tidak mirip banget ya, tidak ada yang menyamai Rasulullah SAW. Secara 100% nggak ada. Nah seperti itu. Ada yang ganteng, ada juga yang jelek. Itu jeleknya asli sampai istrinya mau cerai. Ada cerai gitu, karena masalah keluarga itu selalu ada sebagai ujian kita. Menurut cerai, lihat sahabatnya nggak terlalu ganteng, karena istri ininya juga sahabat Nabi juga, jadi levelnya orang-orang beriman. Nah, Allah puji mereka, berarti pujian Allah bukan dari segi fisik, harta, jabatan, bukan, tapi dilihat dari segi apa? Dari segi agama dan dari segi ketakwaan. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Ringkasan dari arti takwa itu adalah yang paling mengamalkan Islam dengan benar gitu aja. Maka pujian para sahabat yang tadi disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah, itu pujian karena mereka memiliki agama yang bagus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu yang kita ikuti. Sehingga akhirnya kalau kita mengikuti mereka, Allah janjikan radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka dan Allah janjikan akan memberikan surga selama-lamanya dalam surga, dan Allah sebutkan bahwasanya itulah kemenangan yang agung. Baik, itulah Bapak-bapak apa yang bisa saya sampaikan ya, cukup beberapa jam saja beberapa menit saja, 1 jam ya nih, 1 jam lebih. Barangkali di sesi terakhir agar tidak ada kesalahpahaman, apabila ada yang hendak ditanyakan tentang pembahasan ini silahkan. Nah kalau tidak ada, terima kasih banyak. Berarti tidak usah menjawab ya. Baik, kita aja paling. Tidak ada yang terakhir Pak ya? Ditunggu sampai selesai minum. Oh Bapak, silakan Pak.
kupingkan. Surga yang semacam itu ya, hadis yang semacam itu bagaimana gitu? Tambahan ya, Masya Allah, ya katanya gitu. Ya ada hadis yang seperti itu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang artinya bahwasanya jadi rezeki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang saya ingat ya dari hadisnya, bahwasanya Rasulullah diberikan rezeki itu dengan apa? Saif, dengan apa, di bawah naungan saif pedangnya itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk pedang itu dengan jihad, ya. Jihad. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan tadi saya sebutkan, bahwasanya para sahabat punya kesibukan kerja, penghasilan juga, karena mereka punya anak istri, punya anaknya lebih banyak, karena mereka mengamalkan hadis Nabi untuk senantiasa banyak anak, dan betul banyak anak. Tapi bertanggung jawab, bukan asal punya anak biarin aja diabur gitunya. Tapi memikirkan dulu pendidikannya gimana, gitu juga penting. Tapi mereka optimis dan benar-benar menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, mendidik anak. Kalau mereka tidak bisa langsung, mereka minta ke orang lain untuk bantu mendidik anaknya. Ada sebenarnya. Kalau bahasa kitanya privat gitu ya. Atau disekolahkan. Itu dahulu udah ada sistem seperti itu. Nah, mereka butuh penghasilan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun penghasilannya ada dari jihad diantaranya. Karena ketika jihad itu kalau menang dapat harta rampasan. Begitu. Jadi Rasulullah bukan pekerja dalam artian petani, tidak. Pedagang iya dahulu sebelum menjadi Rasul yang sangat sibuk sekali dahulu. Iya. Tapi setelah itu beliau sibuk sebagai kepala negara juga kan, dan seterusnya. Kemudian tadi kata Bapak ada tambahan bahwasanya fi zilalis saif, di bawah naungan pedang, bahwa kemuliaan itu di bawah naungan pedang. Yang semakna dengan itu emang ada keterangan yang semakna dengan itu memang ada. Namun itu dimaknai adalah ketika jihad telah betul-betul dikumandangkan dan para ulama telah sepakat bahwa kaum muslimin udah siap untuk jihad. Kenapa? Karena ada fase justru jihad itu dilarang dulu. Ada fase. Kalau di dalam sejarah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih ada di Mekah. Pernah ketika di Mekah sebelum hijrah, Rasulullah kan minoritas dan para sahabatnya minoritas di antara lautan orang-orang kafir yang memusuhi Islam ketika itu. Ketika Rasulullah sebagian sahabat Nabi ada yang mengangkat pedang melawan kezaliman ketika itu jadi alasan orang-orang Mekah, orang-orang kafir untuk menghabisi sahabat-sahabat Nabi yang sangat minoritas. Jadi Rasulullah melarang ketika itu untuk mengangkat senjata. Makanya ada dalam surat An-Nisa ayat 77, Allah mengabadikan kisah sebagian sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan untuk melawan kezaliman ini. Ini ketika di Mekah nih, ketika belum diwajibkan untuk menghunuskan pedang berjihad. Datang. Maka Allah mengisahkan dengan firman-Nya, Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kau lihat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah kau lihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian, cukuplah bagi kalian tegakkan sholat, tunaikan kewajiban zakat. Jadi itu latar belakangnya atau asbabun nuzulnya adalah ada sebagian orang datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan untuk udah perang saja sekarang. Itu ketika beliau di Mekah, minoritas beberapa puluh orang aja kaum muslimin, sementara ribuan adalah orang-orang kafir. Puluhan melawan ribuan, secara logika hancur yang puluhan ini. Padahal itu Rasulullah Pak, tapi tetap logika dipakai.
Maksudnya keadaan itu harus dipertimbangkan. Secara kasat mata puluhan melawan ribuan itu kalau cari gara-gara itu kalau meninggal ya mati konyol gitu ya. Mohon maaf. Dan itu dipakai. Makanya ketika datang untuk mengusulkan itu Rasulullah melarang, jangan. Bahkan Allah abadikan dalam surat An-Nisa ayat 77 tadi. Jangan dulu. Himpun dulu kekuatan. Nah, ketika Rasulullah melarang itu karena ada strategi lain. Bukan jangan takut diam aja, enggak, tapi sedang proses untuk penggemblengan orang-orang yang baru masuk Islam ini agar hatinya kuat, jiwanya kuat, sehingga kalau waktunya sudah tepat, kemudian kaum muslimin sudah cukup banyak, maka baru digelorakan semangat jihad ketika itu. Nah, jadi ini catatan pentingnya adalah bahwasanya betul bahwa kemuliaan itu adalah fi zilalis saif. Ini saya belum hafal apakah ini termasuk hadis atau enggak, tapi maknanya secara umum betul bahwasanya kemuliaan kaum muslimin itu dahulu di bawah naungan pedang. Ketika sudah waktunya untuk mengangkat pedang. Jadi ketika waktunya mengangkat pedang tidak boleh kita diam, tidak boleh. Ya, itu secara logika kenegaraan itu dipakai dimanapun. Mau negara Islam, negara Kristen, negara kafir gitu ya, negara Kristen dan Hindu, Buddha sebagainya, itu sama. Ketika negara mereka diserang nggak mungkin diam aja, nggak mungkin. Pasti kepala negaranya menggelorakan semangat perjuangan. Nggak mungkin diam saja. Kan istilahnya semut aja kalau diinjak gigit gitu ya. Nah, secara logika harus melawan. Nah, ketika itulah wajib. Atau ketika kaum muslimin sudah kuat, maka ada jihad ekspansi untuk dakwah. Kemudian dua hal, tidak boleh hasad kecuali dua hal. Nah, bagus, ini salah ada hadisnya bahwasanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hasad, iri ya, hasad atau iri kecuali dalam dua hal. Yang pertama maknanya adalah orang yang hafal Al-Quran kemudian membaca hafalannya itu tiap malam ya, rajin sekali ibadah. Nah, seperti itu yang sibuk ibadah pada waktunya ibadah. Nah, silakan itu kita iri. Aduh, saya pengen seperti itu. Dan yang kedua kepada orang yang punya harta. Oh, ini punya harta. Banyak hartanya itu, kaya raya. Tapi dia hartanya digunakan untuk sedekah kepada orang yang membutuhkan. Sedekah sampai habis, halaka, sampai habis hartanya itu. Kemudian ada orang lain bilang, aduh saya pengen seperti orang itu, udah kaya, infaknya sangat gencar sekali, banyak, sampai dia pun gak dapat hartanya. Tapi ini ada catatan penting, ketika seseorang berinfak sampai habis, itu habisnya ketika detik itu ya, ketika mengeluarkan hartanya udah habis. Tapi Allah akan menggantinya beberapa saat kemudian. Jadi habisnya itu ketika mengeluarkan aja, nanti Allah ganti. Karena Rasulullah bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah." Bahwasanya harta tidak akan berkurang karena sebab sedekah itu nggak akan berkurang. Jadi kalau ada orang yang sedekah, habis karena disedekahkan semuanya, itu ketika itu saja. Nanti sebentar lagi Allah akan ganti. Begitu ya. Nanti sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan ganti, baik itu keberkahannya atau hartanya akan Allah semakin banyak. Makanya kan Pak Abu Bakar As-Siddiq itu kaya raya, tapi hartanya habis. Kalau sedekah itu sampai habis hartanya itu. Tapi kan nggak jadi miskin Abu Bakar As-Siddiq, nggak menjadi orang miskin, bahkan jadi pemimpin besar kaum muslimin, khalifah nantinya ketika Rasulullah wafat. Utsman bin Affan orang kaya, tapi hartanya keluarkan, ketika itu habis, tapi nanti ada lagi. Makanya Utsman bin Affan sampai meninggalnya nggak dikenal sebagai orang miskin, padahal hartanya ketika infak habiskan terus. Begitu. Demikian juga kita. Kalau kita seandainya kita bersedekah, semuanya dengan syarat imannya benar. Jangan ragu-ragu, aduh kalau habis dulu, itu ragu-ragu. Sedikit aja dulu gitu kalau gitu. Kalau ini harus keimanan yang besar. Infakkan semuanya.